Oke, so halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, yang pertama kita mulai dari indeks ya. Indeks hari ini terkoreksi 0,49% ya, ditutup di level 6662 ya. Indeks walaupun hari ini dia turun, so far indeks menurut saya masih oke teman-teman ya. Kalau kita tarik resisten, di sini ada resisten yang sudah di breakout, kemudian hari ini dia retest dan juga downtrend line minor di sini Di sini kalau kita tarik garis trendline, di sini trendline-nya ini sudah di break 2 hari yang lalu oleh indeks. So far indeks menurut saya masih menarik ya. Penurunan hari ini bisa teman-teman manfaatkan untuk buy on weakness saham-saham sektor finance seperti BBNI oke, BBCA juga masih oke, BBRI juga masih oke, BMRI pun juga masih oke ya. So far finance itu masih oke, bisa teman-teman pilih salah satunya yang menurut teman-teman paling menarik. So far yang menurut saya paling menarik adalah BBNI ya, BBNI yang flow-nya paling kencang dari keempat saham itu. Nah, indeks juga masih sama ya, view saya masih sama untuk indeks, masih bullish. Di sini ada pola double bottom, ini bottom pertama, kemudian ini bottom kedua yang sudah di breakout, hari ini dia retest. Kalaupun indeks lanjut turun, kemungkinan dia akan menguji support trendline minornya ini ya. Dari segi inflow asing 2 hari terakhir inflow-nya lumayan ya. Untuk di indeks hari ini inflow-nya cukup kencang teman-teman ya, sekitaran 800 M ya. So far indeks oke ya, menurut saya oke, masih menarik, masih sangat layak untuk dikoleksi. Oke, itu untuk IHSG. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham IMJS. Oke ya, IMJS ini sendiri udah lama ya, udah lama kita ngebahas setelah plan kita yang sebelumnya gagal di saham ini. Nah, untuk saat ini IMJS ini cukup menarik teman-teman ya. Kenapa? Dia membentuk yang namanya triangle pattern teman-teman, triangle pattern, dan sekarang itu sedang berada di ujung konsolidasinya. Sorry ya. Nah, sekarang ya posisinya itu sedang berada di ujung konsolidasi dari pattern triangle-nya ini. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk entry saham ini, maka bisa perhatikan jika IMJS ini mampu break dari angka 440 sampai 450 ya. Jika memang nantinya IMJS ini ya mampu break dari angka 440, apalagi breakout dengan volume yang signifikan, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry buy saham ini. So far walaupun sahamnya masih downtrend ya, downtrendnya itu akan patah ketika dia mampu break dari triangle-nya ini ya. Jadi IMJS ini cukup menarik buat diperhatikan, bisa manfaatkan untuk buy on breakout ketika dia break dari 440. Oke, itu secara teknikal dari saham IMJS. Kemudian berikutnya ada saham BBRI ya. Ini salah satu saham finance blue chip penggerak indeks, dan kalau teman-teman perhatikan dia setelah sebelumnya rally, dia membentuk pattern yang namanya flag ya, bullish flag. Di sini bullish flagnya consolidation dan sudah di breakout oleh BBRI. Nah, di sini awal perdagangan di IHSG dia breakout dari bullish flagnya ini teman-teman ya. BBRI ini breakout dari bullish flagnya ini, dan breakoutnya dengan volume yang meningkat ya, sedikit meningkat dari volume-volume sebelumnya. Jadi so far menurut saya BBRI ini masih menarik ya, masih menarik, masih berpeluang untuk rebound ke setidaknya ke hanya ini sekitar angka sekitar harga 4.450 ya. Jadi buat teman-teman yang masih tertarik untuk saham ini masih bisa dikoleksi ya, masih bisa dikoleksi, mungkin cicil-cicil dulu.
support terdekat itu ada di sini, di sekitaran angka 14, sorry. Ya, ini mengganggu sekali. Ini plan kita sebutnya nah di sini ya, di sekitaran angka 1410 ya. 4110 ya, support terdekat untuk BBRI ini sendiri. Hari ini dia ditarik naik pas closing, jadi ada potensi besok awal perdagangan dia turun dulu ya. But so far ini masih oke, dan foreign flow terbesar hari ini ada di saham BBRI. Jadi saham ini menurut saya juga masih oke, masih layak untuk dikoleksi. Tinggal teman-teman set trading plan yang baru. Trading plan sebelumnya kita sarankan pasang stop loss di bawah angka 3910 ya untuk area stop lossnya. Nah, karena sekarang risknya sudah makin tinggi, teman-teman bisa manfaatkan stop lossnya di sini di bawah angka 4000 ya. 4000 sendiri merupakan angka psikologis untuk saham BBRI dan sekaligus merupakan support yang cukup kuat ya untuk BBRI ini sendiri. Oke, itu untuk BBRI. So far menurut saya BBRI ini juga masih oke. Ada potensial dia membentuk pattern inverted head and shoulder. Di sini shoulder kiri di sini berpotensi menjadi headnya, dan sini potensinya menjadi shoulder kanannya. Oke, so far masih menarik, masih cukup layak buat diperhatikan, apalagi view saya untuk tahun 2022 ini IHSG akan bullish, maka penggeraknya adalah ini BBRI, BBNI, BBCA, dan BMRI ya, yang bobotnya paling besar untuk indeks. Oke, itu untuk BBRI. Kemudian berikutnya ada saham Friend. Nah, saham telekomunikasi ya masih tertekan beberapa hari terakhir. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari segi saham Friend ini sendiri teman-teman ya, dia baru breakout di sini ya. Sebelumnya kita bahas pas dia breakout dari falling wedge kecilnya ini ya, dia sudah break dari falling wedge kecilnya ini, dan sekarang dia masih konsolidasi ya, sudah sempat retest, kemudian sekarang masih dalam fase konsolidasi. Nah, ada potensi Friend ini membentuk pattern double bottom teman-teman. Pattern lanjutan yaitu double bottom. Di sini berpotensi menjadi bottom pertama, kemudian ini potensi menjadi bottom keduanya, dengan syarat ya, dengan syarat Friend ini mampu break dari 95 ya. Jadi buat teman-teman yang masih tertarik untuk beli saham Friend, bisa perhatikan Friend ini ketika dia break dari angka 95 ya. Ketika dia break dari 95, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry buy saham ini dengan target kenaikan ke sini, ke sekitaran harga 113 sampai 115 ya. Oke, itu untuk saham Friend. So far menurut saya juga masih cukup menarik, masih cukup layak ya buat teman-teman masukkan posisi dulu, manfaatkan buy on record ketika dia break dari angka 95 ya. Oke, itu untuk saham Friend. Kemudian berikutnya ada saham PFI Finance atau saham Bevin. Bevin ini masuk ekosistem Gojek teman-teman ya. Sudah beberapa kali saya bahas saham ini ya. Bahkan saya pernah sarankan buy ketika dia masih di angka sekitaran 700 sampai 800 kalau teman-teman masih ingat ya. Nah, Bevin ini terakhir kali kita buat trading plan-nya seperti ini ya. Dan so far masih oke, masih menuju area taking profit ya. Sedikit lagi saya beberapa tick lagi sebenarnya ini menyentuh area taking profit kita teman-teman ya. But ya buat teman-teman yang udah ikut plan kita sebelumnya, saham ini masih cukup layak ya untuk di hold. Teman-teman tinggal set trailing stopnya di sini di bawah angka 1140 ya untuk area stop lossnya ya. Area trailing stopnya teman-teman bisa set di sini di bawah angka 1140 ya untuk area trailing stopnya. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk entry saham ini ya, bisa perhatikan 1150 ya. Bisa memanfaatkan dua area entry, yang pertama di 1150, kemudian yang berikutnya di sini di sekitaran angka 1080 ya. Nah, ketika dia nanti jebol ini maka stop dulu ya, karena ada potensi dia akan sideways cukup lama, kemudian membentuk pattern yang namanya double top. Ini top pertamanya, ini top keduanya ya.
Nah, kalau dia jebol dari sini, dari 1180, maka sebaiknya buat teman-teman yang beli di harga atas, cut dulu, tunggu lagi di area bawah. Oke, itu untuk Bovin. So far menurut saya masih oke, apalagi yang sudah average-nya di bawah sini, di bawah angka 1100 ya, average di bawah 1100 menurut saya cukup oke dan masih layak untuk di hold. Oke, itu untuk saham Bovin. Kemudian yang berikutnya adalah saham Same. Nah, untuk saham sektor rumah sakit ya, Same ini sebelumnya udah pernah kita bahas teman-teman ya. Dan plan kita sebelumnya di saham Same ini gagal, kalau nggak salah kita kena cut loss 2-3%-an ya di saham Same ini. Karena dia ternyata di sini dia false break ya. False break. Kemudian Same ya. Same kalau teman-teman perhatikan ya, di sini support yang kita gambar sebelumnya. Nah, di sini dia sudah terkonfirmasi dia mantul teman-teman ya, sudah terkonfirmasi dia mantul, tapi masih dengan volume yang kecil. Jadi strateginya kalau menurut saya buat teman-teman yang suka spekulatif buy, saham ini di harga sekarang cukup oke dengan stop loss di bawah 350 ya, untuk teman-teman yang suka spekulatif buy. Nah, buat teman-teman yang menunggu konfirmasi, tunggu dia terkonfirmasi breakout dari downtrend line-nya ini ya. Ketika memang dia nantinya mampu naik dan break dari downtrend line-nya ini ya, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry saham ini. Apalagi dia terkonfirmasi break dengan volume, maka di situ teman-teman bisa manfaatkan untuk buy saham Same. So far Same ini belum layak untuk di entry saat ini, tapi cukup menarik buat dimasukkan watchlist. Buy jika dia memang mampu break dari downtrend line yang sudah terbentuk sejak Juli 2021 ya. Oke, itu untuk saham Same. So far kalau dari segi fundamental, dari segi prospek menurut saya saham ini cukup menarik ya. Walaupun COVID COVID itu tidak akan selesai teman-teman ya. Menurut saya COVID itu tidak akan selesai dan akan hidup berdampingan dengan kita teman-teman ya. Kalau teman-teman baca news global ya, virus Omicron yang terus bermutasi itu spreadnya semakin melemah ya, semakin melemah, maka lama kelamaan virus corona ini akan seperti virus flu biasa dan akan hidup berdampingan dengan kita. Dan maka dari itu, kalau virusnya semakin mudah menyebar, maka sektor rumah sakit ke depan masih akan diuntungkan kalau menurut saya teman-temannya, karena dari segi kebiasaan orang-orang sendiri akan lebih aware lagi dengan kesehatan teman-teman. Jadi saham rumah sakit menurut saya juga masih menarik. Salah satunya ini ya Same. Dan satu lagi yang menurut saya menarik itu BMHS ya. Kalau di sektor rumah sakit. Oke, itu saja ya untuk saham Same. So far dari segi teknikal bisa teman-teman manfaatkan buy on record ketika dia mampu break dari downtrend line yang sudah terbentuk dari Juli 2021. Oke, itu untuk saham Same. Kemudian ya, yang terakhir saham sektor konstruksi yang baru naik itu yaitu Waskita. Nah, Waskita ini sendiri ya, kalau teman-teman perhatikan, ini hapus dulu ya. Kalau teman-teman perhatikan, dia secara trennya masih turun teman-teman. Trennya masih turun dan sekarang dia sedang berada di support kuatnya ya. Kalau teman-teman tarik lebih jauh lagi, di sini sebelumnya merupakan support kuat dari saham Waskita ini ya. Di sini merupakan support yang cukup kuat ya dari saham Waskita ini sendiri teman-teman ya. Nah, volume beberapa hari terakhir setelah dia selesai naik isu, volumenya gede-gede ya. Jadi apakah ini volume buyer juga dari sini atau volume seller semua, kita nggak tahu teman-teman, kita nggak tahu. Tapi selama dia masih bergerak di atas ini,
dan belum mampu turun, so far masih oke ya. Kalau dia jebol dari ini maka potensi dia akan lanjut turun, berarti volumenya ini adalah volume seller teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk beli saham ini, kalau saya di harga sekarang nggak akan beli teman-teman ya, karena sifatnya spekulatif sekali, walaupun sedang berada di support kuatnya. Saya akan tunggu dia break dari sini ya. Kalau kita tarik sebuah trend line ya, saya akan tunggu dia break dari sini teman-teman, break dari trend line-nya ini. Nah, kalau memang dia mampu break dari trend line-nya ini, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry buy saham ini ya. Kalau masih sideways, maka teman-teman skip dulu ya, skip dulu. Karena kalau kita baca prospektus dari saham bos kita ini sendiri teman-teman ya, dia isu untuk bayar utang. Jadi kalau saham yang RI untuk bayar utang, dari view saya itu kurang menarik teman-teman ya, kurang menarik dari segi RI-nya. Nah, tapi mungkin ada, karena ini saham BUMN, mungkin ada sebagian atau beberapa orang yang menganggap ini menarik ya. Itu wajar-wajar saja teman-teman ya. Selama sahamnya masih bergerak di atas ini, di atas harga 600, menurut saya sih masih oke teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mau spekulatif buy, yang sifatnya spekulatif buy, yang suka spekulatif, bisa buy di harga sekarang sampai harga 600. Nah, stop lossnya teman-teman bisa set di bawah angka 600. Nah, itu untuk waskita sekarang sedang berada di support. Nah, buat teman-teman yang spekulatif buy, yang suka spekulatif, yang suka spekulatif, sekali lagi bisa memanfaatkan buy di harga sekarang sampai harga 600 dengan stop loss di 600. Nah, buat yang percaya technical, tunggu dia break dari downtrend line minornya ini. Oke ya, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam.